wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan channel saya Fitri Alfika. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfika, NIM 1914040072. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Dengan video saya kali ini, saya akan memapari materi tentang strategi pembelajaran matematika. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap semangat ya. Selanjutnya, kita akan masuk kepada paparan materi dari strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Paparan materi yang ada pada strategi pembelajaran matematika. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Yang kedelapan, pendekatan realistik. Yang kesembilan, pendekatan saintifik. Nah, itulah paparan materi yang ada dalam strategi pembelajaran matematika yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu strategi belajar mengajar. Sebelum kita masuk ke strategi belajar mengajar lebih luasnya, sebaiknya kita tahu apa itu strategi belajar mengajar. Di sini ada pengertian strategi belajar mengajar beserta jenis strategi pembelajaran. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan dapat diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dapat diartikan strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat tergali dan teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam pembelajaran matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan masuk kepada komponen-komponen dalam menyusun strategi. Dalam menyusun strategi sangat diperlukan sekali komponen-komponen tersebut, yang mana komponen-komponennya adalah 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan yang sangat penting
Dalam proses pembelajaran pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, penyampaian informasi. Penyampaian informasi dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan secara langsung dan pasti akan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang keempat, tes. Ada 2 jenis tes atau penilaian yang bisa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-test dan post-test. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow-up, kegiatan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, kita harus mengetahui hubungan model, pendekatan, strategi, metode, taktik, dan teknik pembelajaran. Hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, taktik, dan teknik dalam pembelajaran adalah sama-sama memiliki peran atau kedudukan yang sangat penting sekali dalam mencapai suatu titik pembelajaran. Karena hal tersebut mempunyai kaitan yang erat dan sama-sama menimbulkan perubahan agar suatu pembelajaran menjadi lebih baik dan lancar. Apabila hal tersebut sudah terangkai menjadi satu kesatuan, maka akan terbentuklah seperti apa itu model pembelajaran yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aplikasi dari strategi belajar mengajar bagi seorang guru matematika, yaitu seorang guru lebih disarankan atau dituntut agar lebih berfungsi sebagai pengelola suatu proses belajar mengajar tersebut, yang mana dengan melaksanakan 4 macam tugas, yaitu merencanakan, mengatur, mengarahkan, mengevaluasi, atau melakukan kegiatan peninjauan ulang. Nah, itulah pembahasan dari strategi belajar mengajar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada poin kedua, yaitu aliran psikologi tingkah laku. Di sini pada aliran psikologi tingkah laku terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori Thorndike. Dalam teori ini, orang yang bisa menguasai hubungan stimulasi dan respon sebanyak-banyaknya, maka akan dapat dikatakan orang ini merupakan orang yang berhasil dalam pembelajaran. Sedangkan menurut teori Skinner, pada tahun 1404 sampai 1990, yaitu menurut Bruce Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu menurut teori Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna atau meaningful bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitifnya. Jadi, teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Yang keempat, teori Gidney. Menurut teori Gidney, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu ada objek langsung, ada objek tak langsung. Yang mana objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan
belajar mandiri bersikap positif terhadap matematika dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Nah, selanjutnya, menurut teori Pavlov, teori ini dikenal dengan teori belajar klasik karena ia melakukan percobaan terhadap seekor anjing, sehingga dengan melakukan proses percobaan tersebut akhirnya Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning. Selanjutnya, teori Baruda. Menurut teori ini, siswa belajar itu dengan meniru. Jangan salah dahulu. Meniru di sini maksudnya itu bukan hal yang menyontek, tetapi meniru hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama seorang guru. Selanjutnya, aliran latihan mental. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Hal ini dengan model hubungan stimulus responnya penduduk dan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Aplikasi dari teori psikologi tingkah laku bagi seorang guru matematika adalah seorang guru harus menjadi pedoman dan panutan sekaligus contoh yang baik bagi peserta didiknya, karena peserta didik juga akan meniru sikap dan perilaku seorang gurunya. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya tingkah laku yang baik. Seiring dengan bersikap yang baik seorang guru, maka otomatis peserta didik akan merasa senang, apalagi mengenai pembelajaran matematika yang banyak orang mengatakan rumit sekali, bikin pusing. Nah, dengan adanya rasa senang terhadap pendidikan, maka hal tersebut dapat memicu agar pembelajaran matematika tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh seorang siswa. Selanjutnya, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu aliran psikologi kognitif. Nah, sebelum kita tahu apa itu aliran psikologi kognitif secara luasnya, kita harus tahu maksud dari aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Dalam aliran psikologi kognitif terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori Piaget. Teori Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan dari skema-skema, seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerja skemata ini. Skemata berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Proses terjadinya adaptasi dari skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Yang kedua, menurut teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur, Brunner mengemukakan bahwa dalam proses tersebut, anak melewati 3 tahap. Yang pertama, tahap enaktif. Yang kedua, tahap ikonik. Dan yang ketiga, tahap simbolik. Nah, selain itu, ada juga pendapat yang ketiga, yaitu teori Gestalt. Menurut teori Gestalt,
pada teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Kelebihan dari teori Gestalt adalah yang pertama, menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Sedangkan guru berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi menjadi kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dari peserta didik. Dari kelebihan teori Gestalt, namun ada juga kelemahan dari teori ini, yaitu sulit menemukan pemahaman dalam pembelajaran hal-hal yang sangat beragam. Pemahaman itu tidak dapat menjadi prototipe untuk sejumlah belajar yang biasa dilakukan manusia. Selanjutnya, yang keempat, menurut teori Brownell. Teori Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Proses pembelajaran yang lebih baik adalah proses yang memungkinkan siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun secara fisik. Menurut Brownell, 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran, analisis, kritis terhadap topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya mendengar materi pembelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran tersebut. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, memberikan umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut teori Disnes, Zoltan P. Disnes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dengan mengembangkannya diorientasikan pada anak-anak sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi anak-anak yang mempelajari matematika. Menurut teori Disnes, konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Akhirnya, Disnes membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap permainan bebas atau free play. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Dan yang keempat, permainan representasi atau representation. Yang keenam, permainan dengan simbolisasi. Yang ketujuh, permainan dengan formalisasi. Selanjutnya, pendapat dari teori Van Hill. Teori Van Hill adalah teori belajar khusus dalam bidang geometri. Teori ini dikemukakan oleh Van Hill. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Van Hill berpendapat bahwa terdapat 5 tahap anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap dedukasi, dan tahap akurasi.
Selanjutnya, aplikasi dari aliran psikologi kognitif bagi seorang guru matematika, yaitu seorang guru lebih difokuskan terhadap suatu proses yang lebih menekankan pada proses suatu pembelajaran daripada hasil suatu pembelajaran, dan merupakan teori belajar yang mana melibatkan keaktifan dan pola pikir siswa agar siswa cenderung mengembangkan potensi yang dia miliki. Seorang guru harus bisa menjalankan mengenai prosedur yang mana prosedur tersebut berkaitan sekali dengan apa yang dibutuhkan oleh seorang siswa. Guru berpengaruh besar bagi siswa karena akan berdampak pada perkembangan pola pikir siswa. Dan seorang guru harus bisa mengolah yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, dan informasi-informasi lainnya, agar seorang siswa dapat mengolahnya sesuai yang direncanakan. Nah, itulah penjelasan dari psikologi kognitif. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin keempat, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk mendapatkan menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan dasar mengajar bersifat generik, yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru, baik guru TK, SD, SMP, SMA, maupun dosen di perguruan tinggi. Nah, keterampilan mengajar bagi seorang guru adalah sangat penting kalau ia ingin menjadi seorang guru yang profesional. Jadi di samping harus menguasai substansi bidang studi yang diampu, keterampilan dasar mengajar juga adalah merupakan keterampilan penunjang untuk keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan untuk keterampilan khusus, more specific instructional behaviors, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Macam-macam dari keterampilan atau kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pendahuluan, penyajian inti, serta penutup dan tindak lanjut. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan pengajaran maupun peserta didik, serta menentukan waktu dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan hasil dalam proses belajarnya. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran, kegiatan membuka pembelajaran sebagai alat atau yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dalam belajar. Sedangkan menutup pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Secara teknis, kegiatan pembukaan pembelajaran dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan pengajar untuk mengakhiri kegiatan pengajaran atau pembelajaran. Nah, keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Menjelaskan dimaksud adalah memberikan pengertian kepada orang lain. Oleh karenanya, keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Nah,
Yang keempat, keterampilan bertanya, yaitu kegiatan pengajaran dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement dimaksudkan dalam respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku behavior tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umum dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran, mengulangi lagi perilaku yang baik. Keterampilan menggunakan menyediakan alat pembelajaran, yaitu wahana penyalur pesan atau informasi belajar, dan alat pembantu yang sangat memudahkan untuk menyampaikan suatu maksud dan tujuan yang akan dijelaskan. Yang ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksud adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajaran dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Yang kesembilan, keterampilan membimbing diskusi. Yang kedelapan, keterampilan membimbing diskusi, sedangkan kesembilan, keterampilan melakukan penilaian. Penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjalani proses pembelajaran. Yang kesepuluh, keterampilan mengelola kelas. Selanjutnya, kita masuk kepada kendala dari keterampilan dasar mengajar. Sebenarnya, kendala dari keterampilan dasar mengajar itu berasal dari masing-masingnya. Misalnya, kendala saat keterampilan menjelaskan itu ada pula kendalanya. Kendala mengelola diskusi, membuka dan menutup pembelajaran itu ada pula kendalanya. Membuka dan menutup pembelajaran itu sangat menentukan sekali atau inti dari pembelajaran, karena jika pembukaannya sudah bagus, menarik, dan akan menimbulkan hal pembelajaran yang sangat memuaskan. Nah, selanjutnya, aplikasi dari keterampilan dasar mengajar bagi seorang guru matematika adalah seorang guru harus mempunyai kemampuan yang ahli dalam bidangnya, dan juga membuka dan menutup pembelajaran yang dengan sangat menarik. Karena seiring dengan menariknya, pembukaan suatu pembelajaran akan membuat peserta didik menjadi senang dalam mengikuti proses belajar tersebut, dan seseorang juga harus bisa menciptakan suasana yang baik dan paparan materi yang dikreasikan agar tidak membuat peserta didik jenuh terhadap paparan materinya, apalagi terhadap rumus-rumus matematika. Jadi, guru harus bisa membuat peserta didik suka terhadap apa yang diajarkannya. Nah, itulah penjelasan tentang dasar mengajar. Selanjutnya, pada poin kelima, kita masuk kepada pendekatan konstruktivisme. Sebelum kita tahu apa itu pendekatan konstruktivisme, sebaiknya kita mengenal pengertian dari pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan yang berorientasi berpusat pada peserta didik. Jadi bukan berpusat pada guru. Maka yang lebih berperan aktif dalam pembelajaran yaitu peserta didik itu sendiri. Selain berpusat pada peserta didik, pada pendekatan konstruktivisme peserta didik diminta digiring dan difasilitasi oleh guru untuk menemukan sendiri dari materi yang akan dipelajari. Jadi, guru berusaha merancang bagaimana pembelajaran yang bisa mengkonstruksi dan bisa menemukan sendiri materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, kelebihan teori konstruktivisme.
Siswa bisa mengkonstruksi materi-materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berpikir. Dalam proses pembinaan pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang ketiga, paham. Oleh karena itu, murid terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang keempat, ingat. Oleh karena mereka terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama suatu konsep atau semua konsep. Yang keenam, kemahiran sosial. Kemahiran sosial diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam pembinaan pengetahuan baru. Dalam bahasan kekurangan atau kelemahan ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Dan yang paling kelemahan dari pendekatan konstruktivisme adalah dari segi waktu, karena waktu akan terpakai lama. Tapi bisa dibatasi dengan pembiasaan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Jadi, jika peserta didik sudah terbiasa menggunakan pendekatan ini, maka tidak akan menjadi masalah lagi. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga aplikasi dari pendekatan konstruktivisme bagi seorang guru matematika. Yaitu, guru harus berusaha merancang bagaimana pembelajaran yang akan mengarahkan peserta didik agar bisa mencari materi yang akan dipelajari. Apakah akan menggunakan media, kelompok, atau eksperimen. Yang intinya, guru hanya mengarahkan agar peserta didik aktif dalam mencari materi yang akan dipelajari tersebut. Nah, itulah paparan materi yang kelima tentang pendekatan konstruktivisme. Dan paparan materi selanjutnya yaitu, atau materi yang keenam, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Masih semangat kah teman-teman? Jangan kalah, jangan kendor, semangat dong, tetap semangat. Nah, masalah dan pemecahan masalah. Masalah merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terpisah dalam kehidupan manusia. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika, dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Nah, ada juga strategi pemecahan masalah dalam matematika. Yang pertama, beraksi, membuat gambar atau diagram, mencari pola, membuat tabel, menghitung semua kemungkinan secara sistematis, menebak dan menguji, dan lain-lain. Nah, sebagai kesimpulannya, pendekatan pemecahan masalah tidak semua soal bisa dikategorikan masalah dalam matematika. Jadi, yang dikatakan masalah pada pendekatan masalah ini adalah suatu soal yang tidak bisa lagi diselesaikan secara langsung oleh seorang siswa. Jadi, terhadapnya akan butuh suatu informasi terlebih dahulu dalam memecahkan pemecahan masalah tersebut. Ada aplikasi pendekatan pemecahan masalah bagi seorang guru matematika. Adalah seorang guru harus tahu dulu mana yang bisa dijadikan masalah matematika dan mana juga yang tidak bisa dijadikan masalah matematika. Nah, setelah guru atau setelah dapat masalah, guru memiliki kewajiban untuk merancang bagaimana caranya masalah tersebut bisa dipecahkan oleh peserta didiknya. Nah, itulah paparan materi tentang pendekatan pemecahan masalah. Selanjutnya, kita masuk ke paparan materi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Sama-sama kita ketahui bahwa pendekatan open-ended itu adalah pendekatan atau penyelesaiannya yang terbuka, open, yang berarti terbuka. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ketahui pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan terbuka penyelesaian dalam salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kineki Shibuya. Nah, pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem yang terbuka kepada siswa.
Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Nah, orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika adalah berdasarkan strategi pembelajaran. Pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan memiliki prinsip tentang masalah. Jadi pendekatan open-ended sama dengan pendekatan saintifik, pendekatan realistik, konseptual, pendekatan pemecahan masalah. Hal ini berpusat pada peserta didik. Jadi yang lebih aktif itu adalah peserta didik itu sendiri. Nah, ada juga keunggulan dan kelemahan dari pendekatan tersebut. Ada beberapa keunggulan dari pendekatan ini, antara lain: 1. Peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Di balik keunggulannya pasti ada juga ya kelemahannya. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah: 1. Sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. 2. Sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali peserta didik menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana ya caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, kita harus tahu aplikasi dari pendekatan open-ended bagi seorang guru matematika adalah seorang guru hanya sebagai fasilitator. Dan guru merancang suatu masalah yang memiliki banyak cara menyelesaikannya, tapi satu solusinya. Problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut dengan problem open-ended. Nah, tujuan utama guru bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu titik jawaban tersebut. Nah, itulah paparan materi tentang pendekatan open-ended. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika. Pengertian pendekatan realistik, yaitu pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education atau RME, diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Netherlands. Ada suatu hasil yang menjanjikan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah ditunjuk pada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan RME mempunyai skor yang tinggi. RME merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk membentuk pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman yang telah mereka dapatkan atau alami sebelumnya. Nah, pendekatan realistik, peran guru sebagai fasilitator, moderator, evaluator. Pendekatan ini dikhususkan untuk bidang matematika saja, di mana kita merancang pembelajaran itu sesuai dengan masalah kehidupan peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip pendekatan realistik. Kita harus tahu juga prinsip-prinsip pendekatan realistik tersebut. Nah, prinsip-prinsip pendekatan realistik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru.
7. Memberikan kesempatan pada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, aplikasi dari pendekatan realistik bagi seorang guru matematika adalah suatu yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep suatu pembelajaran dapat disajikan dengan baik. Pada pendekatan ini, peserta didik lebih dituntut sebagai siswa yang aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan mengarahkan peserta didik untuk menemukan konsep dari masalah nyata tersebut yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, itulah aplikasi dari pendekatan realistik. Selanjutnya kita masuk ke paparan materi yang terakhir, yaitu pendekatan saintifik. Nah, pengertian pendekatan saintifik adalah pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan pengamatan untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah. Nah, merumuskan masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, dan berbagai teknik menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan dalam pembelajaran saintifik diharapkan terciptanya kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari tahu informasi dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu saja. Terima kasih. Nah, itulah paparan materi tentang strategi pembelajaran matematika pada semester 3 ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke temannya banyak-banyak ya. Semoga menjadi amal ibadah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.